Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratia Rayana dengan NIM 2323447 dari Program Studi Perpustakaan dan Ilmu Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari bisnis plan yang sudah kelompok saya buat, yaitu kelompok 12. Berikut pokok pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama, logo dan contoh produk. Yang kedua, ringkasan eksekutif. Yang ketiga, latar belakang. Yang keempat, visi dan misi. Yang kelima, tujuan usaha. Yang keenam, analisis SWOT. Yang ketujuh, keunggulan dan inovasi produk. Berikutnya, waktu dan siklus usaha, dampak usaha terhadap lingkungan, risiko bisnis dan pengelolaannya, dan alur produksi, kemudian rencana keuangan, serta strategi promosi. Yang pertama, logo dan contoh produk. Logo dapat dilihat pada gambar. Makna logo tersebut adalah gambar vas memiliki makna pertumbuhan, keindahan, kreativitas dalam bisnis. Bloomfest. Bunga yang mekar di dalam vas mewakili kemajuan dan perkembangan. Contoh produk dapat dilihat pada gambar berikut. Yang kedua, ringkasan eksekutif. Usaha vas bunga dari botol kaca merupakan salah satu usaha yang bergerak dalam bidang industri kerajinan tangan. Vas bunga dari botol kaca yang selama ini lebih sering terlihat kurang bervariasi dan kurang menarik, maka diperkirakan dengan membuat vas bunga dari botol kaca yang unik dan bervariasi akan memiliki penggemar yang cukup banyak jika pemasarannya diperluas. Dengan teknik pemasaran yang menggunakan media online, diharapkan agar daya jangkau iklan dapat lebih maksimal, terlepas dari jumlah tenaga kerja yang masih sedikit. Namun, perkembangan perusahaan di masa depan dirasa sangat mungkin terjadi. Berikutnya, latar belakang. Sampah merupakan masalah yang sangat serius yang dapat menimbulkan penyakit dan mencemari lingkungan. Untuk itu, daur ulang dapat dilakukan untuk mengurangi jumlah sampah yang tidak dapat diuraikan. Daur ulang merupakan proses untuk mengurangi penggunaan bahan baku yang baru, mengurangi penggunaan energi, mengurangi polusi, kerusakan lahan, dan emisi gas rumah kaca jika dibandingkan dengan proses pembuatan barang baru. Material yang kami daur ulang di sini adalah sampah botol kaca. Proses pembuatan kerajinan ini menggunakan bahan tambahan dari lidi dan tali rami. Kemudian, produk dari botol kaca yang kami pilih ini dikarenakan kaca merupakan salah satu sampah yang sangat susah bahkan tidak bisa didaur ulang oleh ekosistem. Berikutnya, visi dan misi. Satu, visi dari produk kami adalah menghasilkan produk yang berkualitas, ramah lingkungan, dan disenangi masyarakat serta mampu memuaskan konsumen. Dua, misi. Visi dari produk kami yaitu satu, terus melakukan inovasi agar menarik minat bagi konsumen. Dua, menjaga kualitas produk agar menjadi produk yang berkualitas. Tiga, menyediakan layanan bagi konsumen yang ingin memberikan saran. 3. Menarik konsumen dengan menciptakan produk yang unik dan dengan harga yang lebih terjangkau. Selanjutnya, tujuan usaha. 1. Tujuan usaha dari produk kami ialah menjadikan mahasiswa lebih kreatif dan inovatif dalam berwirausaha. 2. Untuk memenuhi tugas mata kuliah umum pengantar kewirausahaan. 3. Menambah pengetahuan dan pengalaman kerja. 4. Melatih mahasiswa dalam berpikir aktif, inovatif, dan kreatif dalam berbisnis. 5. Melatih kerjasama dalam kelompok. 6. Mendapatkan pembelajaran serta mengisi waktu luang yang bermanfaat untuk masa depan. Analisis SWOT. 1. Strength. 1. Konsep kerajinan yang estetik serta mengikuti tren. 2. Bahan-bahan yang mudah untuk didapatkan. 3. Langkah pembuatan yang praktis. 4. Membantu menyelamatkan lingkungan dari pencemaran. 5. Memiliki fungsi keindahan. 2. Weakness. Kelemahan dari produk kami yaitu 1. Karena bahan yang terbuat dari kaca, jika pecah dikhawatirkan akan melukai tangan. 2. Susah mendapatkan botol kaca. Berikutnya, opportunities. 1. Membantu menyelamatkan lingkungan yang sudah tercemar oleh limbah. 2. Peluang usaha yang besar karena tampilan yang estetik. 3. Masih sedikit orang yang membuat dan menjual kerajinan ini. 4. Threats. 1. Munculnya persaingan bisnis karena kerajinan ini cukup mudah untuk dibuat. 2. Munculnya barang yang serupa dengan harga di bawah rata-rata. 3. Tren pasar yang melemah. Poin selanjutnya itu keunggulan dan inovasi produk. 1. Dapat menarik perhatian konsumen yang mencari sesuatu yang berbeda dan istimewa. 2. Membantu membangun citra merek yang kuat dan positif. 3. Dapat mendorong inovasi dalam industri vas bunga, misalnya memperkenalkan desain yang belum ada sebelumnya. 4. Dapat memenuhi kebutuhan dan preferensi konsumen.
Waktu atau siklus usaha. 1. Perencanaan dan persiapan membutuhkan waktu 2 minggu. 2. Pembuatan produk membutuhkan waktu 1 minggu. 3. Peluncuran dan pemasaran. Pada bagian ini membutuhkan waktu 1 bulan. Operasional dan produksi membutuhkan waktu 1 hari. Berikutnya, penjualan dan layanan pelanggan, yaitu membutuhkan waktu sesuai dengan banyaknya pesanan. 5. Evaluasi dan perbaikan. Pada bagian ini membutuhkan waktu sesuai dengan tingkat perbaikan yang diperlukan. Dampak usaha terhadap lingkungan dan risiko bisnis. 1. Dampak usaha terhadap lingkungan. 1. Pengurangan limbah plastik. 2. Pengurangan pencemaran. 3. Daur ulang dan penggunaan kembali. 4. Estetika ramah lingkungan. 2. Risiko bisnis. 1. Risiko persediaan dan kualitas. 2. Risiko persaingan. 4. Risiko keuangan. 5. Risiko perubahan tren dan selera pelanggan. Alur produksi dari produk kami yaitu persiapan bahan baku, kemudian persiapan alat dan teknologi, berikutnya proses produksi. Bahan baku yang diperlukan itu botol kaca bekas, tali rami, kardus bekas, bunga, pita, tusuk sate dan lem tembak. Alat dan teknologi yang dibutuhkan yaitu gunting serta lem tembak. Proses produksi. 1. Cuci botol bekas. 2. Cover seluruh permukaan botol dengan lidi. 3. Lilit menggunakan tali rami. Berikutnya, siapkan kardus untuk sebagai alas vas bunga. Tempelkan kardus menggunakan lem pada vas bunga tersebut. Rencana keuangan. Rencana keuangan dapat dilihat pada tabel-tabel berikut. Modal awal didapatkan dari iuran per kelompok yang berjumlah 500.000 per orang. Berikutnya, strategi promosi. Strategi promosi dari produk kami adalah menggunakan media sosial berupa Instagram atau dapat menghubungi nomor WhatsApp yang tertera pada gambar. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya ucapkan mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.